dongeng, dan legenda. Humbaba atau Huwawa dalam bahasa Sumeria adalah sosok legendaris dalam mitologi Mesopotamia, terutama dikenal dari kisah-kisah tentang pahlawan Gilgamesh. Humbaba adalah penjaga hutan cedar, tempat yang dianggap sakral oleh para dewa, terutama dewa Enlil. Dia sering digambarkan sebagai makhluk yang besar, kuat, dan mengerikan, sebanding dengan raksasa. Wajahnya dikatakan begitu menakutkan, sehingga hanya dengan melihatnya, seseorang bisa kehilangan keberanian. Peran dalam epos Gilgamesh. Dalam epos Gilgamesh, Humbaba menjadi musuh yang harus dihadapi oleh Gilgamesh dan temannya Enkidu. Gilgamesh, seorang raja dari kota Uruk yang terkenal akan keberaniannya, memutuskan untuk menjelajahi hutan cedar bersama Enkidu untuk menghadapi Humbaba. Tujuannya adalah menebang pohon-pohon cedar dan membawa kayu berharga itu kembali ke Uruk. Namun, Humbaba ditugaskan oleh para dewa, khususnya Enlil, untuk menjaga hutan ini dan mencegah manusia merusaknya. Setelah melalui perjalanan panjang, Gilgamesh dan Enkidu akhirnya bertemu dengan Humbaba. Dalam pertempuran epik, mereka berhasil mengalahkan dan membunuh Humbaba, meskipun raksasa itu memohon belas kasihan. Sebelum kematiannya, Humbaba mengutuk mereka berdua. Pembunuhan Humbaba mengundang kemarahan para dewa, yang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap kehendak mereka. Akibatnya, para dewa menghukum Gilgamesh dan Enkidu, dengan Enkidu akhirnya harus mati sebagai bagian dari hukuman ilahi. Representasi Humbaba. Humbaba digambarkan dalam seni Mesopotamia sebagai makhluk besar dengan wajah menakutkan, yang seringkali ditampilkan dengan ciri-ciri yang mengintimidasi, mungkin untuk menekankan fungsinya sebagai pelindung dari kekuatan jahat. Ada beberapa plakat terakota dan gambar yang menggambarkan sosoknya. Dalam mitologi, Humbaba sering dianggap sebagai simbol alam liar yang tidak dapat dijinakkan, serta perwujudan dari bahaya yang dihadapi manusia ketika berhadapan dengan kekuatan alam dan kehendak para dewa. Pengaruh dan asosiasi dengan sosok lain. Beberapa ahli berpendapat bahwa penggambaran Humbaba mungkin telah mempengaruhi ikonografi sosok mitologis lain, seperti Medusa dalam mitologi Yunani. Seperti Humbaba, Medusa memiliki kemampuan menakutkan yang bisa mengintimidasi dan melumpuhkan musuh hanya dengan tatapan. Dalam tradisi Yahudi dan Manikheisme, nama Humbaba muncul dalam bentuk variasi seperti Obabis atau Obaish, tetapi konteks kemunculannya berbeda dari mitos yang asli. Secara keseluruhan, kisah Humbaba dalam epos Gilgamesh menekankan tema keberanian, ketakutan, dan dampak dari melawan kehendak para dewa. Humbaba sendiri dianggap sebagai raksasa yang kuat, namun nasibnya menjadi pengingat bahwa kekuatan manusia masih dibatasi oleh kuasa ilahi yang lebih tinggi. Setelah kematian Humbaba, epos Gilgamesh melanjutkan dengan implikasi dari tindakan Gilgamesh dan Enkidu. Pembunuhan Humbaba membawa sejumlah konsekuensi serius yang menyoroti dinamika antara manusia dan dewa dalam mitologi Mesopotamia. Hukuman ilahi. Meskipun Gilgamesh dan Enkidu merayakan kemenangan mereka atas Humbaba, para dewa memandang tindakan mereka sebagai penghinaan. Humbaba bagaimanapun adalah penjaga hutan yang diutus oleh dewa Enlil, dan dengan membunuhnya, Gilgamesh telah melanggar keseimbangan alam serta perintah para dewa. Para dewa yang berkuasa kemudian mengadakan rapat untuk menentukan hukuman atas tindakan Gilgamesh dan Enkidu. Sebagai hasil dari keputusan ini, Enkidu, sahabat dan pendamping setia Gilgamesh, ditetapkan untuk menerima hukuman mati. Enkidu mulai sakit parah setelah mengalami mimpi buruk yang menunjukkan nasibnya, dan ia akhirnya meninggal. Kehilangan Enkidu adalah pukulan berat bagi Gilgamesh, yang selama ini menganggap dirinya tak terkalahkan. Kematian Enkidu membuat Gilgamesh tersadar akan keterbatasannya sebagai manusia, yang memulai perjalanan eksistensial untuk memahami kehidupan dan kematian. Pengaruh kematian Humbaba pada Gilgamesh. Kematian Enkidu membawa dampak mendalam bagi Gilgamesh. Ia yang sebelumnya dikenal sebagai raja yang sombong dan tidak takut akan apapun, kini dihadapkan dengan kenyataan tentang kefanaan. Kematian sahabatnya membuatnya terobsesi dengan pencarian keabadian, yang menjadi tema utama dalam sisa epos Gilgamesh. Ini menunjukkan bahwa keberanian luar biasa yang diperlihatkan oleh Gilgamesh dan Enkidu, meskipun berhasil mengalahkan musuh seperti Humbaba, tidak cukup untuk menaklukkan kematian, yang merupakan sesuatu yang pasti bagi semua manusia. Humbaba sebagai simbol. Dalam mitologi, Humbaba tidak hanya digambarkan sebagai penjaga hutan cedar, tetapi juga sebagai simbol kekuatan alam yang liar dan tak terkendali. Hutan cedar,
yang dijaga oleh Humbaba mewakili alam liar yang tidak boleh dijamah oleh manusia sembarangan. Tindakan Gilgamesh untuk memasuki dan menebang hutan cedar bukan hanya tindakan berani, tetapi juga tindakan yang secara simbolis mencerminkan penaklukan manusia atas alam. Humbaba, sebagai penjaga, berfungsi untuk melindungi keseimbangan ini. Namun, ketika ia dibunuh, tindakan tersebut memutus hubungan harmonis antara manusia dan alam, yang kemudian memancing kemarahan para dewa. Kematian Humbaba juga bisa dipahami sebagai pergeseran dari dunia mitos ke dunia yang lebih manusiawi. Gilgamesh, yang merupakan separuh manusia dan separuh dewa, menantang batas-batas ini dengan melawan Humbaba, seorang makhluk mitos yang memiliki kedekatan dengan dewa. Namun, pembunuhan Humbaba membawa konsekuensi yang tak terhindarkan, menunjukkan bahwa bahkan pahlawan sebesar Gilgamesh pun tidak bisa melawan kehendak para dewa tanpa hukuman. Pengaruh dalam seni dan mitologi lain. Humbaba juga memiliki tempat penting dalam seni dan mitologi lain di luar Mesopotamia. Sejumlah penggambaran visual Humbaba ditemukan di berbagai relief, plakat, dan artefak terakota dari Mesopotamia kuno. Sosoknya sering digambarkan dengan fitur wajah yang menakutkan dan tubuh yang kuat, menonjolkan perannya sebagai penjaga yang tidak bisa ditembus. Beberapa akademisi menyarankan bahwa ikonografi Humbaba mungkin telah memengaruhi mitologi Yunani, terutama dalam penggambaran Medusa, yang juga memiliki kemampuan menakut-nakuti orang hanya dengan tatapannya. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan kedua sosok ini, paralel visual dan tema-tema yang serupa menunjukkan pengaruh budaya lintas peradaban pada masa itu. Selain itu, nama Humbaba juga muncul dalam versi teks kitab raksasa, terutama dalam tradisi Yahudi dan Manikeisme. Di sini, ia disebut Hobabis atau Obaish, meskipun dalam konteks yang berbeda dari perannya di Mesopotamia. Dalam tradisi ini, Humbaba tidak lagi berfungsi sebagai penjaga hutan, tetapi lebih terkait dengan raksasa atau makhluk berbahaya. Warisan dan relevansi Humbaba. Humbaba tetap menjadi salah satu sosok yang paling menonjol dalam mitologi Mesopotamia karena hubungannya dengan kisah Gilgamesh. Meski ia adalah tokoh antagonis dalam cerita, perannya sangat penting dalam menggerakkan alur dan menyoroti tema besar yang ada dalam epos Gilgamesh. Keterbatasan manusia, hubungan dengan para dewa, dan pencarian akan arti kehidupan. Meskipun Humbaba akhirnya dikalahkan, mitos tentang dirinya mengingatkan pada kekuatan alam yang tidak dapat sepenuhnya dijinakkan oleh manusia. Pertarungan Gilgamesh dan Enkidu dengan Humbaba mencerminkan upaya manusia untuk menaklukkan hal-hal yang di luar kendali mereka, tetapi juga memperingatkan bahwa tindakan seperti itu dapat membawa konsekuensi yang serius. Kisah Humbaba terus dipelajari sebagai bagian dari warisan literatur kuno dan memberikan wawasan mendalam tentang keyakinan, struktur sosial. Setelah kematian Humbaba dan hukuman yang dijatuhkan oleh para dewa, epos Gilgamesh memasuki fase yang lebih mendalam, mengalihkan fokus dari petualangan fisik ke perjalanan spiritual dan emosional Gilgamesh. Berikut adalah kelanjutan cerita dan pengaruh dari peristiwa yang terjadi setelah pertemuan dengan Humbaba. Kematian Enkidu dan pencarian keabadian. Kematian Enkidu merupakan titik balik utama dalam kisah ini. Gilgamesh, yang selama ini merasa tak terkalahkan dan setengah dewa, menyaksikan sahabatnya yang tangguh, akhirnya takluk oleh penyakit dan kematian. Duka mendalam yang dialami Gilgamesh membawanya kepada kesadaran bahwa kematian juga akan datang menjemputnya suatu hari nanti. Kematian Enkidu membuat Gilgamesh sangat tertekan, hingga ia mulai mempertanyakan makna kehidupan dan mencoba mencari cara untuk menghindari nasib yang sama. Ketakutan yang mendalam terhadap kefanaan menjadi motivasi utama dalam fase berikutnya dari perjalanan Gilgamesh. Obsesi Gilgamesh terhadap keabadian membawa dia pada petualangan baru, pencarian rahasia hidup abadi. Pencarian Utnapishtim. Dalam upaya menemukan keabadian, Gilgamesh memulai perjalanan yang panjang dan sulit untuk mencari Utnapishtim, satu-satunya manusia yang dianugerahi kehidupan kekal oleh para dewa. Utnapishtim dan istrinya selamat dari banjir besar yang diperintahkan oleh para dewa, dan sebagai imbalannya, mereka diangkat menjadi abadi. Perjalanan Gilgamesh ke tempat Utnapishtim bukanlah tugas yang mudah. Ia harus melintasi pegunungan yang berbahaya, melewati hutan-hutan yang gelap, dan bahkan menyeberangi lautan kematian. Dalam proses ini, Gilgamesh bertemu dengan berbagai sosok yang menantangnya, baik secara fisik maupun filosofis. Salah satunya adalah Siduri, seorang pemilik bar yang bijak
yang memperingatkan Gilgamesh tentang sia-sianya mencari keabadian dan menyarankan agar ia menikmati kehidupan manusia apa adanya. Gilgamesh tetap keras kepala dan melanjutkan pencariannya. Utnapishtim dan cerita banjir. Setelah menghadapi banyak rintangan, Gilgamesh akhirnya bertemu dengan Utnapishtim. Dalam percakapan mereka, Utnapishtim menceritakan tentang banjir besar yang menghancurkan dunia yang mirip dengan kisah Nuh dalam tradisi Abrahamik. Dalam cerita ini, Utnapishtim dan keluarganya diselamatkan oleh Dewa Ea yang memperingatkannya untuk membangun bahtera. Setelah banjir surut, para dewa merasa menyesal atas kehancuran yang mereka ciptakan, memberikan Utnapishtim dan istrinya keabadian sebagai hadiah. Namun Utnapishtim tidak memberi Gilgamesh jawaban yang ia harapkan. Ia menjelaskan bahwa keabadian adalah hadiah langka yang hanya dianugerahkan kepada segelintir orang, dan bahwa manusia pada dasarnya ditakdirkan untuk mati. Utnapishtim menguji Gilgamesh dengan menantangnya untuk tetap terjaga selama 6 hari dan 7 malam, sebagai bukti bahwa ia layak untuk kehidupan kekal. Gilgamesh, meskipun telah melalui banyak tantangan, gagal dalam ujian ini karena ia tertidur. Kegagalan dan kembali ke Uruk. Meskipun Gilgamesh gagal dalam pencarian keabadiannya, Utnapishtim memberitahunya tentang sebuah tanaman di dasar lautan yang bisa memulihkan masa muda. Dengan harapan baru, Gilgamesh berusaha keras untuk mendapatkan tanaman tersebut. Ia berhasil mengambilnya. Tetapi saat dalam perjalanan pulang, seekor ular mencuri tanaman itu dan memakannya, menyebabkan ular tersebut berganti kulit, sebuah simbol dari pembaruan dan siklus kehidupan. Gilgamesh, yang sangat kecewa, menyadari bahwa ia tidak akan pernah menemukan keabadian fisik. Namun, meskipun gagal memperoleh keabadian, Gilgamesh kembali ke kotanya, Uruk, dengan pemahaman baru. Ia menyadari bahwa meskipun ia tidak bisa hidup selamanya, warisannya sebagai raja, pencapaiannya, dan kota yang ia bangun akan bertahan melampaui hidupnya. Pencarian keabadian berubah menjadi pemahaman bahwa keabadian bisa dicapai melalui tindakan besar dan dampak yang ditinggalkan bagi generasi mendatang. Pesan utama dan relevansi. Pada akhirnya, epos Gilgamesh adalah refleksi mendalam tentang kehidupan, kematian, dan usaha manusia untuk menemukan makna di antara keduanya. Kisah ini menyoroti dilema universal tentang kefanaan dan bagaimana manusia, meskipun menyadari keterbatasannya, tetap berusaha mencari cara untuk meninggalkan jejak yang abadi. Meskipun Gilgamesh gagal mencapai kehidupan kekal, ia mendapatkan kebijaksanaan yang lebih besar tentang kehidupan dan menerima keterbatasannya sebagai manusia. Perjalanan Gilgamesh mengajarkan bahwa meskipun kematian tidak dapat dihindari, manusia dapat mencapai semacam keabadian melalui karya-karyanya, reputasi, dan warisan yang ia tinggalkan. Kisah ini terus memiliki relevansi hingga hari ini, karena manusia modern pun masih bergulat dengan pertanyaan tentang makna hidup, kematian, dan bagaimana mereka ingin dikenang.